Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu 29 Desember 2021. Oktav Natal. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 3 sampai dengan 11 dan Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keteguhan iman membuat kita kuat. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, suasana Natal masih hangat kita rasakan. Dalam Injil pada hari ini diperdengarkan sebuah nubuat dari Simeon terhadap Maria, ibu anak yang dinantikan sebagai penggenapan janji Allah bagi keselamatan umatnya. Demikianlah nubuat Simeon. Suatu pedang akan menembusi jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Apa arti nubuat itu? Nubuat itu ditujukan kepada Bunda Maria, bahwa akan ada peristiwa kepedihan dan kesedihan
ketika 30 tahun kemudian dia harus melihat dan menyaksikan puteranya yang terkasih tergantung di puncak Kalvari. Penderitaan itu ditujukan kepada jiwa Maria sebagai seorang ibu yang mempunyai hati. Hatinya sungguh terluka oleh pedang penderitaan yang dialami puteranya yang terkasih. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, keteguhan iman dan kesetiaan Marialah yang membuatnya kuat mengambil bagian dalam misi puteranya. Kita pun perlu belajar dari iman dan kesetiaan Bunda Maria agar dapat menjadi murid Kristus yang setia dan dapat diandalkan. Apakah Anda setia pada Tuhan di saat-saat mengalami krisis hidup ini? Saudara, hening sejenak, renungkan saat-saat Anda mengalami situasi sulit karena imanmu dan beban hidupmu yang berat. Pusatkan dirimu padanya dan biarkan Dia membantumu keluar dari saat-saat sulit itu. Belajarlah pada Bunda Maria. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, aku mau belajar dari keteguhan iman Bunda Maria yang dalam kerendahan hatinya tetap tegar menapaki jalan kehidupan ini. Kuatkanlah imanku. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Natal. Natalku, Natalmu, Natal kita bersama. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.